jua-jua man bantu krina mamres ni kelengi kami bahan emekap Markus 12 ayat 10 se 12 temana tutus ibas sikiti setia dalam hal kecil. Coba kami terjemahkan dalam bahasa Indonesiana. Lid 27 agenda enda mekap harapan si berbuah ibas kamamre khususna si pertama gelah kamamre meteh arti tutus ibas dahin sikiti rikutken teks. Makasih peduaken gelah kamamre ngeluh terteki berintegritas ibas KIP. Jadi sangat kami mempersiapkan bahan enda teringat kami melala ke istilah ya atau kuan-kuan atau filosofi yang berbicara tentang bahwa penting sekali kita berangkat dari hal-hal yang kecil dan tidak menyepelekan hal-hal kecil. Contohnya kecil-kecil cabai rawit. Wakap meru serunggo sebegi ya bahwa adi siidah cabai rawit tempat kiti tapi adi iya si pandoh lebih besar asangkan cabai sigala. Ini bagaimana bahwa bagaimana kiti pe iya tapi kepeken memiliki makna dan peranan yang luar biasa. Enja dita sangat kiti ka kami istilah mekatap si ibagi teman kami soal hal menabung. Ya, sedikit demi sedikit akhirnya menjadi bukit. Nina kami bagi bahwa sesuatu hal itu memang harus dimulai dari hal yang kecil, ya. Sedikit maka kari adi konsisten kita, setia kita maka jadi bukit. Nina. Jadi tema sekali dape ia juk kita mamre kami khususna uga segelah ibas ndalankan kegeluhan du selaku nintas anak Tuhan kalak si arkini teken tutus min kita ibas hal sekiti. Ya, dari hal-hal kecil lah kita setia. Sebab adi sibuka kakak ibas Lukas 16 ayat 10, Matius 25 ayat 21 ada kainina Tuhan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi Tuhan Yesus pe enggo enda banna standarna ya. Kitab Lukas, kitab Injil ya. Matius pe kitab Injil dengan dalam artian enda Yesus sendiri langsung yang berfirman berkata-kata bahwa memang ya begitulah standarnya. Akan sebuah omong kosong minta kita setia dalam perkara besar tapi hal-hal kecil perilah kita setia. Maka adi si ikutkan ka ya kami coba angkat ayat-ayat enda Matius 17 ayat 20. Kainina iman sebesar biji sawi saja kalau kita punya kita mampu memindahkan gunung. Nina. Memang enda perumpamaan ya. Tapi Tuhan Yesus mengingatkan kita, sebiji sawi saja kini terkendu, tidak ada yang mustahil. Bagaimana? Paling tidak, semangat kita, optimis kita, kan begitu. Kalau kita punya iman, kita akan selalu optimis. Bagaimana? Jadi mengatakan bahwa penting sekali kepeken, mamres ini kelengi kami, kita perlu tutus ibas sikiti. Ras endalah si jadi tantangan kalau Yahudi. Memang bagaimana ya? Masuk kita ku teksta Markus 12 ayat 10 se 10 enda. Jadi adi sinen secara utuh teksta enda mulai ayat si pemena enda sada perumpamaan si ibreken Yesus paksa si. Ya, man ajar-ajarna manjel masin terem karena sinewa kebun anggur. Embanna jununa jenda emakap adi kari istasip tafsir kenenda. Bagaimana kegeluhan kalak Yahudi yang terlalu sepele melihat kehadiran Yesus sebagai juru selamat. Jadi ibahan jenda angkat Yesus ka arah Mazmur 118 ayat 22 sampai 23. Dan inilah yang menjadi teks kita ibas berngenda ayat 10 se 10:2. Kaini nanda jenda ma enggokin iogendu ibas pustaka sibadia batu siambek kentukang ekap jadi batu palas. Nina. Jadi makatap bagem iya kita pas kegelunta enda lah si kejap kepeken jadi sada peluang, sada kesempatan bahkan pasu-pasu man banta. Tapi makatap perban kita sepele itu hal kecil silewatkan, siambekkan. Bagi kalak Yahudi enda dai ya perban idahna Tuhan Yesus ya tukang kayu anak tukang kayu kan gitu ya. Yesus tidak hadir dengan tahtanya, dengan kerajaannya, dengan powernya. Ini bagi Yesus tak. Justru yang kita lihat dia lahir di kandang domba dengan sangat sederhananya. Bahkan informasi si pertama kali ngalu kenca gembala-gembala yang di
pinggirkan orang pada masa itu, yang tidak diperhitungkan orang pada saat itu. Bas perjalanan pelayanan nape bagi siteh, ya justru orang yang susah, ya orang yang berdosa, kala serupan. Ngasih ilayani Tuhan Yesus, memang bagaimana? Ya secara pemahaman dunia, bukan itu juru selamat, bukan itu pemimpin. Orang Yahudi mengharapkan lebih henmin asangkan Herodes bagaimana? Lebih henmin asangkan Raja Daud, atau paling tidak seperti Raja Daud min juru selamat Mesias si ijanjikan bagaimana? Makanya kainin anda jenda ya atau nakiti kelbatu yang berkena padahal kainin anda jenda bagi kalak sinewa kebun anggur enda emangkap ibaratkan Tuhan di bata, maka ngo ipilih na bangsa Yahudi, bangsa Israel jadi bangsa pilihan na. Piga-piga kali nandai pas waktu na ngorani maka mindo iya si kerajaan na ni namanya bagai maka isuruh na juak-juak na justru sinewa anggur ndai bunuhi na juak-juak ndai. Ini kan ciri-ciri orang yang nggak tahu berterima kasih ini kan gitu ya. Ciri-ciri orang yang kurang kin bas iya kecerdasan emosionalnya nggo ibrekan kalak pe penampat labu uga keluang sewa na bahan na bahkan hanya berbagi soal hasil rani anggur paksa sie pe terganggu kelia pe terganggu kelia bagaimana kalau Yahudi paksa sie akhirnya kai lit anak simpuna jumanda ini na tadinya si sada siman suruhan na pe bunuh nah nina jadi bagaimana kepekan kegulun kalau Yahudi makanya akhirnya apa sengasa genduari lengah mau terlalu kan kalau Yahudi bahwa Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah Mesias yang dijanjikan itu, ya Kristus yang diurapi itu, memang sepele kel iya, memang ngehenda. Perban kiti kel idah na secara status dunia lah ning kami, kedatangan Yesus itu yang tidak lahir di istana, yang tidak membawa kemegahannya. Jadi kita ya kamamre khususna, pe bageka. Setialah dalam hal-hal kecil. Sebab kain yang kata di bata jenda, batu sit iambeken tukang ekap jadi batu palas. Jadi kuakap bas terjemahan Indonesia name batu penjuru. Adi batu penjuru adi laku salah ngerti kenja. Itu batu pertama pondasi bangunan itu. Dan letaknya biasanya di sudut. Bagaimana? Bagai kepeken hal-hal si akap kiti banci kepeken itu jadi pondasi kehidupan kita. Kayak hal-hal si kiti kap kami, ya contoh sederhana kelenda di kiti kelkap kami enda, bangun pagi kita mulai dengan apa misalnya? Jadi pondasi sesetuhu bagi kata di batandai me bagi. Pondasi kegeluhan ta. Jadi bayangkan du adilah magaga pondasi. Si hal kiti ndai siakap kita, ya baji rubuh bangunan ini bagi ngeda. Bisa hancur bangunan ini. Masalah-masalah kecil kita tidak setia, justru bisa masalah kecil itu yang merusak tanda kutip nih kami reputasi kehidupan kita. Misalnya contohnya sederhana kelenda. Bagi kamamre, darat kayak gelarna ya. Berwibawa kel. Bagilah ya. Rata-rata mamre kan begitu ya. Sangat berwibawa kalau di luaran. Tapi ternyata sampai di rumah, tukang marah. Tidak, ibaratnya ya bosi lah. Kadang-kadang sentadi memang bagai. Tapi memang kata bagi mamre indah. Yang kadang-kadang informasi itu bisa keluar. Entah janari pulta ada informasi. Tatap kel kita kahenda ninta kami bagai. Berwibawa kel tempa bapak si adai. Tapi bagai kepekennya rumah. Bagai maksud kami itu hal kecil itu. Dimulai dari rumah semuanya kan gitu dia. Jadi kami mulailah dari rumah. Bagi kami kapan di tenda lah. Khotbah kami top. Mantap nari pendeta Nina Kala. Bagi Bunda Teresia kel Nina Kala. Dia bagai. Penuh kasih dan sebagainya man perpuluhannya. Jamul ya ke rumah. Kia mana anak nandai kira ku kamar. Masuk kamar. Kenapa? Mama lampir dah pulang nih. Integritas itu kan. Bagai maksud kami. Jadi kata di bawah tapi sekalian bas poin sumur kedua akan tujuan nanina. Ngeluh terteki. Ya berintegritas. Jadi baik di dalam, baik di luar. Saat susah, saat senang. Sukses gagal. Apapun yang kita jalani. Ugape identitas kita. Ya tetaplah setia. Termasuk proses dai bagi si turikendu singgo ilamindu dai krinana. Bagaimana ketika setia dalam perkara-perkara kecil. Luar biasa sekali dampak namanya bagaimana. Dan luar biasa kel. Bagi kami dia pengalaman-pengalaman du dai ibas pendahin. Kami ngatakan
Adilah mulai sekitik nari ku benakan, laku setia, lah mungkin aku bagi segenduari nindu. Dekat daerah talenta nindu. Amin dia labo ke beluh satu laku, tapi ketika itu sekarang lagi booming AI dan sebagainya dimanfaatkan sebaik-baiknya, akhirnya berguna tidak hanya mandiri sendiri, nggak usah ada stadion paling tidak ya Kila ya. Menyanyikan lagu itu, menikmati lagu itu. Dan banyak lagi dari pengalaman-pengalaman lu. Ngatakan sebagai yang penting nah hal-hal sikiti indah. Maka mulai gendari nari, coba kita cross check. Ini bagian nama Amri ya. Kita cross check. Tapi percaya tidak ada kata terlambat ya. Tidak ada kata terlambat. Kita cross check apa hal-hal yang selama ini dalam kehidupan kita. Lah kita berintegritas bagilah. Dalam artian sepele kita hal kecil. Dari mulai bangun pagi, adik kami bagilah nih kami ya, mulai dari bangun pagi sebelum kita beristirahat kembali, jangan-jangan banyak sekali hal-hal kita terlalu sepele dengan hal-hal kecil. Misalnya kata-kata yang keluar dari mulut kita ku anak jabuta. Kami belajar tentang life story kita manusia bagilah nih kami. Ternyata karakter kita sekarang ini itu sangat dipengaruhi dengan apa yang terjadi di masa lalu kita. Hati-hati berkata-kata, bertindak kepada anak-anak, sebab jadi karakterna kepeiken. Bahkan si paling parah itu bisa menjadi kepahitan manbana yang tertanam di bawah alam sadar, lah, ia pelah sadarina. Lah sadarina. Kepeiken peranan orang sekitar ini, kita semua, ini yang membentuk karakter-karakter kita. Makanya ading gosip terbagi, ya mari belajarlah jadi orang-orang yang setia dalam perkara kecil, ya kayak gelarna, pas kita berkomunikasi ras anak jabuta, ras sekitar ta, kap kami, itu hal-hal kecil sekali kap kami, tapi percaya ke kita, adi rembak kita ras Tuhan, erkinitakan kita, pasti dimampukan kita untuk setia dalam perkara-perkara kecil. Engkai maka bagian kami, kalau jauh dia enggak, engkai maka lah ia percaya dengan Yesus yang adalah juru selamat. Kitik kap namanya bagai. Lakap na mantap Yesus ndai, bagaimana ya anak tukang kayu kalau ngencai iya. Kayak gini bagi bas musuhna, kenapa itu bisa terjadi? Karena dia kurang percaya. Dia tidak punya iman atas apa yang sudah disampaikan nabi-nabi sebelumnya. Padahal iya kalau anak jabu, kalau jauh denda, iya ngelalap idahi nabi-nabi, ini bagaimana? 30 kapnu nabi-nabi, iya ngidahi lalap enda. Iyawan banang lal iturikan kata di batenda. Tapi justru iya ngasih melenceng, ini bagaimana? Iya ngelasingkutkan kata di bata. Jadi, kalau kami tarik ini garis lurusnya dalam kehidupan kita manusia. Kenapa kita tidak sanggup setia dalam perkara-perkara kecil? Jawabannya karena kita kurang iman. Kurang percaya kita, karena kata dibatei, kurang tutuskin kita membangun hubungan dengan Tuhan. Karena yakin dan percaya kami, kalau kita militan di dalam Tuhan, jaga kau dibatei kita arah pengajaran kesaksi badiai. Kusik kenangku kita. Nakku, jangan begitu bicaranya. Ngeranang ya bas kita. Warenda harus kam bagenda. Bas pendahindu kam harus bagenda. Pasti ngerana kesasi badi. Yakin kau kami. Adik kita punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Kata hari pengeranang kesasi badi. Sebab memang katakan man banta. Jadi penampat man banta. Guna dalani kegeluhan ta. Tapi bagaimana kita bisa tahu apa yang sudah kerjakan dari hal-hal kecil sekalipun bagi kami dai. Ertoto pe kita. Sekalian ertoto. Teluari nari. Memang sekalian sih kata di bata, dungen di mawarinari, memang bagaimana? Ya akhirnya apa? Bablas dong hidup kita. Dari hal yang kecil pun kita akhirnya tidak lulus kan gitu. Makanya mamres ini kelengi kami, iba suari enda iajak kita. Ya, kata persingat kekap kami enda, kami sudah banyak menjalani kehidupan du, maka kepeken dari hal kecil itu bisa menjadi pondasi, menjadi besar. Maka mari mulai genduari nari. Benakanlah kegeluhenta dari hal-hal kecil apapun itu. Ya, mulai bangun tidur. Ibas kita melaskan kata-kata kuanak jabuta. Ibas kita dahinta. Ibas kita berkomunikasi senaturangta. Rikubas pelayanan. Ya, dari hal kecil. Setialah kita. Dan kita percaya punya iman sebiji sawi saja bisa memindahkan gunung nih. Dengan perbuatan kecil-kecil kita saja. Baca jadi mujizat. Baik man banta bagi teman sekelewat kita. Bagian nakap kami. Kata dibatasi banci tambahi kami, Tuhan si masuk-masuk, jujur.